Bapak Ibu yang saya hormati, tentu inti dari acara seperti ini untuk menyamakan sikap. Kita juga akan menyelaraskan tindakan terkait dengan upaya pengamanan pelaksanaan pemilu, khususnya di pemerintahan kita dan tentunya di wilayah Jawa Tengah, khususnya menghadapi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Kemarin sudah ada juga berita yang kita baca dari koran. Memang secara hitung-hitungan kita nebak-nebak ini Hakim MK akan memutuskan pilek sama pilpresnya bareng atau tidak dan kapan. Ternyata akan dilaksanakan bareng dan nampak-nampaknya MK menggunakan kewenangannya untuk menentukan waktu. Waktunya tidak di 2014 tapi 2019. Saya kemarin sudah agak deg-degan. Seandainya itu dilakukan di 2014, sepertinya kita akan agak sedikit lebih sibuk. Kita akan sedikit lebih ekstra, karena pasti akan ada persiapan-persiapan yang harus diinsert dari seluruh tahapan yang sudah disiapkan oleh teman-teman KPU. Alhamdulillah, posisinya agak berbeda dan mudah-mudahan semua bisa menerima. So, kalau tidak, akan banyak cara digunakan untuk dijadikan sebagai sebuah alasan. Maka kesiapsiagaan kita, saya kira kita bisa mengacu pada referensi putusan-putusan pengadilan semacam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2014 dalam pemilu ini, khususnya di pemilu legislatif yang paling dekat, adalah tahun yang kita harus waspada betul. Selama saya menjadi politisi, selama saya pernah mengikuti 3 kali pemilihan umum, maka pemilu legislatif pada kali ini adalah pemilu yang benar-benar disiapkan sejak dari awal dengan pure menggunakan suara terbanyak sejak dini. 2009 belum. Kita masih menggunakan nomor urut meskipun di tengah jalan kemudian diputuskan oleh MK dan orang berbalik dengan suara terbanyak. Pemanasannya sudah di 2009. Nah, hari ini sejak dari awal dikatakan bahwa kita sudah dengan suara terbanyak. Hasil dari bincang-bincang saya dengan beberapa partai dan kondisi psikologis terhadap para caleg, 2014 merupakan tahun persaingan yang luar biasa ketat. Kenapa ketat? Ternyata persaingan yang luar biasa tidak lagi antar partai, bahkan yang menguat antar calon dalam satu partai. Maka kemarin saya mencoba untuk mengumpulkan teman-teman partai-partai. Sayang tidak semuanya hadir, karena ketika kita rapat dengan Kemdagri saat itu diarahkan oleh Presiden agar daerah menyiapkan pelaksanaan pemilu 2014 dengan baik. Maka hari ini inisiasi dari Rapim ini, saya mengapresiasi Pak Kapolda, Pak Pangdam, untuk kita lebih dini melakukan itu. Kenapa ini penting? Karena secara simultan sebenarnya saya mengajak kepada seluruh partai mereka yang bermain dulu. Kalau di antara mereka yang bermain, dia punya kesadaran yang cukup, pemahaman regulasi yang baik, maka sebenarnya itu sudah investasi kita untuk sedikit meredam potensi konflik yang muncul. Kenapa ini saya sampaikan? Rata-rata mereka ini kawan-kawan yang tidak semuanya dikenal oleh publik. Beberapa hari waktu lalu saya di Undip memberikan sebuah ceramah terhadap calon pemilih pemula, juga terhadap mahasiswa ilmu politik di Undip. Menarik sekali. Saya bertanya kepada 2 anak SMA dan SMK, sebutkan 3 saja calon anggota legislatif yang Anda kenal. Jawabannya menarik Bapak Ibu, tidak ada satupun yang dia kenal. Apa artinya? Baliho yang dipajang di seluruh tempat gede-gede sekali itu ternyata bahasa Jakarta itu kakak efek. Padahal borosnya luar biasa. Saya berdialog dengan baik terhadap semua calon dari partai apapun.
Bu, apa yang saudara siapkan untuk ini? Yang ada di pikiran pertama adalah uang. Uang. Maka dalam politik saya kira ini permulaan yang agak begitu. Ilmu yang saya pelajari, pengalaman saya lakukan, ketika kemudian poin pertama mereka masuk bukan karena keterpanggilan, maka pada saat itu konflik sudah dimulai, masalah sudah dimulai oleh dirinya sendiri. Jadi saya mengkategorikan 3 orang. Yang pertama, mereka yang memang karena popularitasnya ingin duduk di dalam parlemen. Biasanya orang ini akan narsis seumur hidup. Sudah jadi anggota dewan ya narsis. Yang kedua, mereka yang keterpanggilannya itu karena ekonomi, maka sakunya ada kalkulator. Berapa duit saya keluar, modalnya balik kapan? Nah ini korupsi biasanya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, sebenarnya adalah mereka yang betul-betul punya idealismenya, punya keterpanggilan, ada basis politik yang jelas. Nah yang terakhir ini biasanya lumayan. Mereka akan membawa jabatan politik itu dalam tataran yang benar. Nah yang ketiga ini biasanya paling sedikit. Inilah pragmatisme politik yang kemudian muncul per hari ini, dan saya kira itu yang menjadi cermatan kita sebagai sebuah dasar nanti Bapak Ibu untuk bertindak. Bapak Ibu yang saya hormati, ada tahapan-tahapan yang dipersiapkan oleh teman-teman dari KPU. Ada antara lain proses penetapan data pemilih. Isunya masih panjang, berapa yang sudah terdaftar, berapa yang belum, terus kemudian bagaimana kalau yang belum nanti bisa ikut. Teman-teman dari KPU sekarang lagi mencoba melakukan seleksi itu. Lalu ada pengadaan logistik pemilu yang kalau tidak salah sekarang sudah mulai masuk ke pencetakan. Lalu ada masa kampanye, lalu ada pemungutan suara tentu pada D-Day-nya, lalu ada penghitungan suara hingga penetapan hasil pemilu yang akhir. Dan setiap tahapan ini perlu mendapatkan pengawasan kita semuanya, khususnya dalam konteks pengamanan. Informasi terakhir yang saya dapat, mohon dikoreksi nanti dari KPU, jumlah pemilih Jateng ini menurun kurang lebih 71.485. Ini disebabkan kemarin adanya pemilih yang dicoret karena ada yang meninggal dunia, ada yang beda status keanggotaannya, termasuk menjadi TNI Polri, belum cukup umur, dan kemudian data ganda. Penurunan terbanyak di Kabupaten Banyumas dan paling sedikit di Kota Pekalongan. Total DPT pada saat ini kurang lebih, karena diupdate terus oleh teman-teman dari KPU, kurang lebih 27.125.817 orang. Banyak. Dan ini saya kira data yang terakhir juga kemarin digunakan untuk pemilihan gubernur. Dan data ini akan terus mengalami perbaikan oleh KPU sampai H-3. Salah satu potensi konflik yang mungkin pada tahap ini dikarenakan terdapat penduduk yang belum memiliki KTP atau NIK, nomor induk kependudukan, yang dikarenakan tinggal di daerah yang kalau boleh saya sebut semacam ilegal. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 12 partai politik yang akan menjadi kontestan pemilu nantinya. Mudah-mudahan tidak terlalu complicated. Bentuk surat suaranya pun akan kecil dan relatif akan mempermudah. Teknisnya adalah teman KPU yang menjelaskan, tapi sebenarnya ini akan mempermudah. Jumlah TPS Bapak Ibu cukup besar, kurang lebih 77.693. Dan ini kita harapkan tiap TPS nanti masing-masing dikawal oleh 2 orang dari Linmas, sehingga totalnya kurang lebih 155.368 orang. Aparat keamanan saya harapkan betul bisa mensupport penuh tugas Linmas di TPS ini, dan netralitas kita betul-betul akan diuji pada tingkat itu. Saya kira yang hadir hari ini pasti sudah sangat paham pada soal itu dan bisa menempatkan dalam posisi fungsi utamanya, yaitu sebagai pengaman. Sementara ini telah didapat kurang lebih 127 dugaan pelanggaran pemilu. Ini kurang lebih 121 pelanggaran administrasi, kebanyakan karena soal pemutakhiran data. Ada 2 pelanggaran pidana karena kampanye di luar jadwal, ada 4 pelanggaran kode etik terkait kode etik petugas pemilu yang menjadi anggota partai, dan 1 sebagai sengketa pemilu terkait dengan penetapan daftar calon. Ini awal-awal yang sudah ada.
maka kiranya nanti kita akan membagi diri dalam tugas masing-masing. Dan terakhir Bapak Ibu, saya mau menegaskan saja bahwa pelaksanaan pemilu 2014 harus didukung oleh seluruh pihak, tentu sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing. Jika saya boleh meminta kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama terhadap teman-teman KPU, kita mintakan tanggung jawab penuh terhadap pendataan pemilih. Yang kedua, pelaksanaan pemilu secara menyeluruh, mulai dari kesiapan logistik, distribusi, hingga pemilihan termasuk penghitungan dan penetapan. Yang kedua, teman-teman Bawaslu ini akan menjadi tulang punggung untuk melakukan akses kontrol khususnya dari masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk kampanye, penggunaan atribut, kemudian alat peraga kampanye, kepatuhan terhadap jadwal dan lokasi kampanye, termasuk adanya indikasi penyimpangan lain-lain, serta mengawasi penerapan kode etik para penyelenggara pemilu dengan baik, ya, dan harus tegas dalam menegur maupun melaporkan penyimpangan. Berkaitan dengan alat peraga ini, memang Pemkab dan Pemkot yang paling bertanggung jawab. Maka kalaulah kemudian antar partai seluruh jenjang itu bisa diajak dialog, yang tidak penting diturunkan saja. Dan kalau yang menurunkan sendiri itu baik. Nggak enak banget sebenarnya. Kalau saya sebenarnya diturunkan itu saya tersinggung. Kalau saya, makanya biar tidak tersinggung, aturannya spanduk saja. Spanduk itu kalau tidak salah satu desa satu Kalau satu desa satu, ya sudah dipasang satu desa satu. Daripada dipasang banyak-banyak, duitnya banyak, diturunin di sorot televisi lagi. Dan itu gambar kita. Dan kita nggak bisa melakukan apa-apa, maka agak konyol. Ini saya sampaikan pada teman-teman caleg, sebenarnya itu yang bisa kita dorong sebagai sebuah partisipasi. Jajaran Linmas TNI Polri tentu saja akan kita mintai nanti bantuannya untuk tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban wilayah. Ini yang penting karena nanti friksi-friksi akan muncul. Linmas kita harapkan bisa menjaga lingkungan dan standby di TPS mulai dari malam sebelum pemilihan hingga penghitungan hasil suara dan pengiriman kembali hasil suara ini. Sedangkan Polri kita harapkan bisa patroli untuk menjaga keamanan di seluruh tahapan pemilu yang didukung dengan teman-teman dari TNI. Antisipasi terhadap gangguan yang mungkin timbul termasuk mobilisasi massa yang berlebihan dan ancaman terorisme. Kenapa ini penting? Biasanya pengacuan-pengacuan di sana, dan nanti Bapak Ibu hal yang biasa bawa 1-2 truk untuk dimasukkan ke titik-titik tertentu. Ini pasti Bapak Ibu sudah mengenal. Teman-teman Pemda nanti kita minta untuk wajib mendukung terlaksananya pemilu dengan baik dan mengupayakan pelaporan dan monitoring yang terpadu. Des Pemilu saya minta nanti untuk bisa aktif di setiap kabupaten kota berkoordinasi dengan Des Pemilu Provinsi. Di Des Pemilu Provinsi nanti akan kita siapkan menjadi satu pusat kontrol sehingga kita bisa saling memberikan informasi update sehingga kita bisa merespon dengan cepat apa-apa yang terjadi pada teritori pemerintahan di dalam struktur pemerintahan ini. Dan tentu terakhir partai politik kita ajak untuk bisa menjadi mediator pendidikan politik yang baik bagi kader, lalu menjadi partisipan dan sekaligus mendorong masyarakat untuk mendukung dengan cara yang cerdas. Inilah sebenarnya edukasi politik yang kita harapkan. Jangan sampai mengambil tindakan provokatif yang kemudian bisa merusak kondisivitas daerah. Bapak Ibu, itu saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah frame persiapan pelaksanaan ini, dan saya berterima kasih sebelumnya inisiatif dari TNI Polri pada pertemuan Rapim hari ini untuk mempersiapkan itu lebih dini. Dan saya sadar betul kondisivitas Jawa Tengah yang selama ini sudah kita uji melalui beberapa kompetisi yang relatif kompetisi politiknya berjalan dengan baik. Saya appreciate, saya angkat topi karena ini menunjukkan tidak hanya kesiapsiagaan dari aparat, tapi kondusivitas masyarakat dengan spirit gotong royong, emo pekewo, yang itu mesti kita tetap jaga agar mereka saling menjaga etika ini dengan baik. Matur nuwun, selamat bertugas, terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.